Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Anaya dengan NIM B1C125051 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mengenai pembuatan mail merge dan nomor halaman otomatis, daftar tabel, dan daftar gambar. Baik, seperti biasanya kita langsung mulai dengan pembuatan mail merge. Seperti biasa kita akan langsung membuat pada dokumen baru. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai mail merge. Mail merge adalah alat yang berguna untuk menghasilkan beberapa surat, amplop, ataupun label sekaligus menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Jadi, yang pertama untuk membuat surat itu, yang pasti kita akan memerlukan kop. Nah, di sini saya akan membuat suratnya terlebih dahulu sebelum melakukan mail merge. Maka yang pertama saya akan lakukan adalah membuat kop surat terlebih dahulu. Yang pertama kita langsung pergi ke header. Kita akan mengatur header dengan ukuran sekitar 1,5 dikali 2 cm. Itu seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan gambar untuk menjadi logo kopnya. Misalnya yang ini, logo ini ya, Kemenak. Dan saya kira-kirakan gambarnya menjadi kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Sabar. Saya akan mengaturnya menjadi square. Yang lebih enak untuk saya setting ya. Yang jelas. Jadi kadang kalau misalnya membuat header, biasanya ini kadang tidak sesuai, kadang bisa terubah ukurannya secara otomatis, tapi disesuaikan ukurannya tidak akan berubah seharusnya. Mungkin saya akan kembalikan dulu ke ukuran 3, lalu selanjutnya saya akan adjust manual. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat judul kopnya dan nama teman pendidikan dalam kurung TPA TPQ Jakarta Utara. Seperti ini ya, karena letternya di bawah. Kita akan kembalikan dulu seperti ini. Kita ubah ukurannya menjadi ukuran 14 kurang lebih dengan font Times New Roman. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menambahkan garis dengan pergi ke insert, shapes, dan pilih line. Sepertinya agak miring ya, tapi kita buat dulu ini ya. Kalau udah di sini. Lalu kita ganti warnanya menjadi hitam dan kita ubah ketebalannya menjadi 1,5. Kita adjust lagi. Ini kurang lebih kita akan pakai square supaya auto ke tengah. Biasanya ada jalan tapi tidak ada, jadi tidak usah. Kita ganti ini menjadi uppercase. Seperti ini. Mungkin kurang lebih headernya bisa seperti ini saja.
Jadi kita close. Apakah sudah bagus? Sebenarnya menurut saya kurang bagus, tapi ya sudah. Ini kita akan membuat nomor surat, badan surat, dengan awal seperti nomor, lebar kita tag, dua, hmm, oke, oke, hmm,
baik, teksnya sudah saya ketik ya, tapi ini belum saya edit sama sekali. Jadi kita akan lanjut dengan edit teksnya. Saya rasa pertama-tama saya akan edit rata tengah dulu, seperti ini. Lalu ada di bagian sini saya akan rata kanan, seperti ini, kurang lebih seperti ini dengan oh ya, selanjutnya saya akan atur fontnya menjadi sama-sama Times New Roman. Times New Roman dengan ukuran 12. Ini lalu saya akan selanjutnya saya akan oh ya mendapatkan ini terlebih ya. Saya akan lakukan ini saja. Dan lalu dihapus finish space-nya terlalu rapat jadi ini ini dan dihapus space-nya seperti ini. Lalu saya akan ini cukup seperti ini. Lalu saya akan mengedit namanya menjadi bold dan italic. Bukan italic, underline. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, seperti ini. Lalu jika sudah kita ketik seperti ini, kita akan pergi ke kita selanjutnya akan membuat mail merge-nya. Kita akan pergi ke mailings, start mail merge, lalu step by step, apa namanya? Step by step mail merge wizard yang paling bawah. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan, kita akan ditanya, what type of document are you working on? Apa jenis dokumen yang kamu sedang kerjakan? Karena ini surat, jadi saya akan pilih letters, lalu next. Selanjutnya ditanya lagi, how do you want to set up your letters? Saya akan menggunakan dokumen ini, alias kita akan pilih yang opsi pertama, use the current document. Terus selanjutnya, dia akan tanya, eh, pilih presidennya atau pilih yang kita undang siapa saja. Karena sini belum ada, jadi saya akan menggunakan list baru. Saya akan membuat list baru, lalu saya akan create. Oke, jadi muncul seperti ini. Lalu kita customize column dulu. Karena ini terlalu banyak, terlalu detail dari nama pertama, nama akhir, sampai company name, sama email address. Jadi saya akan hapus. Hapusnya manual seperti ini. Akan hapus manual semuanya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan langsung buat list nama di sini ya, karena kita hanya menggunakan nomor surat dan nama, jadi saya hanya akan membuat dua saja. Yang satu buat nomor surat dan satu buat nama peserta. Jadi ini cuma dua. Terus selanjutnya saya akan adjust seperti ini supaya terlihat namanya. Lalu kita akan buat seperti ini namanya.
Nama nomor satu dengan nama alamat. Terus selanjutnya jika untuk menambah ini, menambah list nama, kita akan menggunakan new entry. Maka langsung terbuat baru. Kita akan lanjut ke Muhammad Wahyu. Lalu ketiga Ali Ibrahim Halis. Dan nomor 4 Muhammad Rifki. Yang terakhir nomor 5 Fahmi Wiranto. Oke, jika seperti ini kita akan langsung oke. Lalu kita save di lalu nanti akan muncul sini untuk meng-save address-nya atau list namanya. Jadi saya akan menggunakan daftar PPQ di sini. Lalu kita save. Oke. Lalu di sini akan muncul eh, dia akan beritahu seperti ini. This is the list of recipients that will be used in your merge. Use the option below to add or change your list. Use the check boxes to add or remove recipients from the merge. Oke, jadi di sini kita disuruh memilih ya menggunakan kotak-kotak centang di sini. Jika ada yang mau atau ada yang mau dimasukkan ke dalam surat ataupun tidak. Jika mau dimasukkan dalam surat, maka tekan centangnya seperti ini, seperti muncul centang seperti ini. Jika tidak, jangan dicentang gitu. Jadi, tapi kan saya mau memasukkan semua, jadi saya masukkan semuanya seperti ini. Tidak ada yang saya ingin ubah. Jika ada yang ingin diubah bisa di sini. Tapi karena tidak ada, saya langsung tekan OK. Sudah. Selanjutnya, kita akan langsung ke step selanjutnya. Write your letter. Lalu, kita akan memilih more items. Lalu ini, kita di sini bisa lihat ya, ada yang saya titik-titik sebelumnya. Seperti ini, saya blok terlebih dahulu. Yang di sini buat nomor surat, yang di sini juga buat nama. Jadi cara untuk memasukkannya secara otomatis itu pertama-tama kita akan blok terlebih dahulu, lalu ke more items, lalu pilih yang mana yang mau dimasukkan di tempat yang kita blok sebelumnya. Yang di sini kan saya ingin nomor surat, makanya saya akan pilih tabel nomor di sini. Lalu saya insert. Maka akan muncul seperti tanda panah dua seperti ini dengan tulisan no atau nomor. Terus selanjutnya saya akan blok lagi yang ini, more items, dan saya pilih nama. Jika sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak ada yang kita tandai untuk memasukkan mail merge, maka kita akan langsung lanjut ke step berikutnya atau view the letters. Nah, maka sini sudah terlihat ya secara otomatis. Sini tertulis nomor satu dan di sini tertulis nama orangnya seperti tadi. Jika kita ingin melihat yang lainnya, bisa kita lihat preview di sini. Tekan selanjutnya tombol selanjutnya, maka dia akan otomatis terubah dari nomor 2 dengan atas nama Muhammad Wahyu, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Baik. Jika mungkin ada yang mau diubah, kita bisa mengubahnya di make changes di sini, change recipient list. Maksudnya jika ini tidak ada atau bagaimana kita bisa tidak dicentangnya ini, lalu oke, maka dia akan otomatis hanya memilih dari recipient nomor 2 hingga nomor 5. Dan nomor 1 akhirnya di excluded atau tidak dimasukkan. Lanjut, kita akan centang. Oke, selanjutnya
Jika sudah tidak ada yang mau diubah, kita akan langsung complete the merge. Lalu, jika sudah seperti ini, tidak ada yang mau diubah, kita bisa langsung print, atau kita mau edit individual letters, atau maksudnya di edit secara manual satu persatu, begitu ada yang mau diubah di persuratnya atau tidak. Tapi karena saya sudah selesai, tidak ada yang mau diubah, jadi saya langsung print. Bisa dipilih di sini dari mana ke mana. Bisa pilihan pertama semuanya. Jadi tadi sebelumnya saya menggunakan 5 list, jadi 5 halaman yang akan tercetak. Atau the current record. Dan di sini saya memilih surat nomor 2, maka nanti yang akan terprint hanya nomor 2. Atau bisa kita pilih range-nya dari mana. Misalnya mau di print nomor 2 sampai nomor 4, 2 sampai 4 begini, 2 sampai 4 atau 2 sampai 3 atau 1 sampai 3 bisa. Tapi karena saya mau semuanya, jadi saya akan menekan all, terus oke. Okay. Maka di sini secara otomatis dia akan muncul tab window untuk ini ya, print. Karena bisa di sini bisa kita print pakai printer kita, atau kita bisa convert ke PDF seperti ini. Microsoft Print to PDF. Oke, okay. Misalnya begini, lalu saya tekan OK. Lalu saya akan browse secara manual tempat di mana saya ingin save filenya di mana. Secara PDF tapi ya, jadi mungkin sini daftar siswa TPQ. Dan gitu langsung saya save. Oke, seperti ini. Maka nanti akan muncul secara otomatis di tempat kita save tadi. Jadi itu dia mungkin yang saya jelaskan mengenai mail merge-nya ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung print atau mungkin diubah kata-kata teks di sini. Jika kita sudah ubah, maka secara otomatis dari halaman 1 sampai 5, dia juga akan terubah. Baik, selanjutnya kita akan membuat daftar daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, juga nomor halaman otomatis. Langsung saja kita akan mencari tabel terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat satu tabel di halaman di bab 2. Jadi untuk menambahkan daftar tabel otomatis, pertama-tama kita harus membuat caption terlebih dahulu. Kita bisa membuatnya di reference, lalu insert caption. Jadi kita lihat, kita pilih label sesuai dengan keterangan gambar yang terlihat. Di sini saya membuat tabel, maka saya memilih tabel. Namun di sini cuma terlihat tabel 1 ya, bukan tabel 2. Jadi saya ingin membuat label baru khusus untuk tabel 2 agar bisa saya setting agar bisa menjadi tabel 2.1 seperti ini. Namun di sini tidak terlihat titiknya, nanti bisa ditambahkan dengan manual. Jadi seperti ini. Saya akan ubah terlebih dahulu 2.1 seperti ini. Lalu saya hapus yang depannya menjadi seperti ini dan saya ganti ininya, namanya juga ukurannya menjadi ukuran 12 dan warna hitam dan italiknya dimatikan. Jadi seperti ini. Ini sudah terbentuk captionnya. Lalu kita akan membuatnya di tabel. Kita akan memeriksa lagi tabel jika ada dan tidak ada ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke pembuatan daftar tabelnya. Di sini saya sudah menyiapkan halaman kosong 1. Jadi kita akan membuat dulu judulnya. Sini daftar tabel. Saya ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman di sini. Oke. Lalu selanjutnya untuk memunculkan daftar tadi, kita akan pergi ke reference. Lalu kita pilih yang ini. Jika
tulisan di sini saya tulisannya cuman sebagai icon ya, tapi ada beberapa laptop yang dia munculnya secara panjang memanjang seperti ini. Nanti kalian pilih table of figures, insert table of figures ya kalau tidak salah. Lalu saya ambil di tabel 2 karena saya membuat caption hanya di label tabel 2. Lalu oke. Jadi sudah terlihat ya di sini langsung terbuat di daftar tabel di sini. Tabel 2.1 daftar tempat wisata populer yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan lanjut membuat daftar gambar. Di sini pertama saya sudah lihat ya gambar di sini. Untuk membuatnya sama seperti daftar tabel tadi, kita akan pergi ke insert caption, lalu kita akan lihat label gambar. Di sini tidak ada label gambar, maka saya akan membuat secara manual. Dengan ketik gambar 2. Gambar 2 maksudnya ini gambar di bab 2 ya. Oke, seperti ini. Jadi akan langsung 2.1, lalu oke. Seperti biasa kita harus mengubahnya lagi. Lalu titik di sini. Dan kita adjust. Oh, sabar. Adjust ke 11 tadi ya. Dengan pensil Roman, warna hitam, ada italik, dan di tengah. Oke, seperti ini. Lanjut di gambar kedua, sama seperti tadi kita ke reference, caption, ini sudah muncul langsung, oke. Oh, dia langsung otomatis dengan gambarnya ya. Udah apa? Akan nanti adjust dengan gambarnya. Ini lalu diubah menjadi nomor 11 Times New Roman, dimatikan italiknya lalu dipindahkan ke tengah seperti ini. Lanjut di bawah lagi ada seperti biasa seperti tadi reference, caption, oke, 2.3 ini 11 matikan italiknya 9 oke, sudah sih. Oh, jangan. Oke, seperti ini. Lalu kedua gambarnya lagi seperti ini. Dan oke, lagi lalu tadi. Oke, jika sudah seperti ini, sabar kita ganti dulu warnanya menjadi warna hitam. Ini dan kita akan buat daftar gambarnya seperti tadi di atas ya. Saya sudah siapkan juga satu halaman. Ini 15 dan
akan lanjut seperti ini. Lalu kita pergi ke reference. Seperti tadi kita akan pergi ke kalau di tampilan pada umumnya ini tulisannya insert table of figures. Atau yang ini tekan, lalu langsung termuncul gambar 2, langsung oke. Oke, jika muncul seperti ini bisa kita hapus saja gambarnya seperti ini dan kembali seperti semula. Spasi, kita hapus seperti ini dan seperti ini, dan sudah kembali seperti biasanya. Lalu terakhir, untuk membuat daftar nomor halaman, kita sudah awalnya saya sudah membuat ini ya, daftar isi, karena sudah mendapat 2 tabel baru lagi, maka saya akan masukkan ke heading 1 ini, dan satunya di heading 1 juga ini, dan saya akan update. Sebenarnya saya akan langsung saja membuat, tapi update saja dulu terlebih dahulu agar tidak error. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat halamannya. Pertama kita pergi ke menu footer, atau bisa kita klik 2 kali di bagian bawah halaman seperti ini. Lalu pergi ke page number, bottom of page, dan bisa kita pilih di bagian mana. Saya akan pilih ke halaman di rata kiri, ya rata kiri seperti ini. Maka sudah muncul ya halaman 1, 2, 3 seperti ini. Namun saya ingin di bagian daftar halaman, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar menggunakan angka Romawi, dan dimulai bab 1 sampai bab 3 menggunakan angka biasa. Jadi pertama-tama yang kita akan lakukan, kita akan considernya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke gambar terakhir yang akan dijadikan Romawi, lalu kita pergi ke bagian bawah, atau kita enter manual juga bisa. Kita akan enter manual ke bawah, namun sebenarnya kita di bagian bawah ini, di bawah kita ke layout, breaks, dan ke next page. Oh, sabar. Sebelumnya sepertinya ada kesalahannya ya. Seperti ini. Kita ke layout, next page. Sabar. Kita bisa page breaknya di sini mungkin. Oh tidak, page breaknya sudah terjadi di sini. Jadi bentar, harus ditutup kembali. Ini fungsinya untuk melihat perubahan alignment, enter, dan lain-lain ya. Bisa diakses di show and hide ini. Saya matikan kembali. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke halaman sebelumnya. Lalu, sini terlihat ya, sini ada section 1 dan di bawah ada section 2. Berarti memang sudah terbagi menjadi 2 section, di mana section 1 nanti kita akan menggunakan nomor halaman Romawi, dan di bawahnya menggunakan angka biasa. Lalu kita ke format page number di sini, dan kita number formatnya kita ganti menjadi angka Romawi seperti ini. Nah, pertama akan muncul seperti ini, halaman 1, 2, 3, dan di bawah pasti akan reset ke halaman 1. Namun saya ingin dia melanjutkan dari angka 3 di sini, walaupun Romawi, saya ingin di bawahnya menjadi angka 4. Maka kita format page number di sini, pastikan sudah terblok bagian bawah. Lalu number format bisa dilakukan continue from previous section seperti ini, dan akan langsung muncul ke 4, 5 sampai ke bawah seperti ini. Lalu kita close.
Lalu terakhir kita akan update di daftar isinya. Kita akan update table, update number page number only. Jadi akan langsung seperti ini. Kemudian ganti fontnya juga bisa seperti ini, dan kita ganti menjadi Times New Roman dengan halaman ukuran menjadi ukuran font menjadi 12 seperti ini. Maka sudah jadi seperti ada daftar gambarnya, ada daftar tabelnya, daftar isi, dan list pada umumnya. Dan terakhir jangan lupa save, karena kalau tidak di save dan langsung di close, maka progres kita langsung hilang. Oke. Baik, mungkin segitu saja yang saya bisa tunjukkan, yang saya bisa buat pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.